Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kali ini. 1. Identifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya hubungan sosial. 3. Mengidentifikasi dampak-dampak dari hubungan sosial. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, ini saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Nah, hubungan sosial itu disebut juga dengan interaksi sosial. Adapun materi pada pertemuan kali ini mengenai bentuk-bentuk hubungan sosial. Hubungan sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama itu hubungan sosial asosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Nah, dalam proses sosial asosiatif ini lebih mengarah kepada kesatuan. Hubungan sosial asosiatif memiliki bentuk-bentuk. 1. Kerjasama. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami dengan aktivitas masing-masing. Dalam kerjasama ini dapat pula dibedakan dalam beberapa bentuk. 1. Kerukunan. Kerukunan merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana dan mudah diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bentuk kerukunan ini seperti gotong royong, musyawarah, dan tolong-menolong. Adapun contoh dari kerukunan ini seperti bergiliran melakukan ronda untuk menjaga keamanan dan gotong royong untuk membangun jembatan. 2. Bargaining atau negosiasi merupakan bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui proses tawar-menawar atau kompromi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Contoh dari bargaining ini seperti kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan. 3. Kooptasi. Kooptasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik suatu organisasi agar tidak terjadi kecenderungan atau perpecahan dalam tubuh organisasi tersebut. Contohnya dalam masyarakat, bila seseorang memberikan pendapat yang baik tentang masyarakat, maka kita harus menerimanya. 4. Koalisi. Koalisi merupakan kombinasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya itu koalisi antara dua partai politik dalam mengusung tokoh yang dicalonkan dalam pilkada. 5. Joint venture merupakan kerjasama antara pihak asing dengan pihak setempat dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Contohnya, kerjasama antar perusahaan pabrik gandum dan pabrik roti agar menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Proses asosiatif yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau sebagai suatu proses. Nah, sebagai proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan.
Nah, sebagai suatu proses, akomodasi mempunyai bentuk antara lain satu koersi. Koersi merupakan suatu bentuk akomodasi yang dilaksanakan karena adanya paksaan baik secara fisik atau langsung maupun secara psikologis atau tidak langsung. 2. Kompromi. Kompromi merupakan suatu bentuk akomodasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk dapat saling mengurangi tuntutannya agar penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan. 3. Arbitrasi merupakan suatu cara mencapai kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang bertikai dengan bantuan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga tersebut memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa dan biasanya merupakan suatu badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. 4. Mediasi. Nah, mediasi ini hampir sama dengan arbitrasi, akan tetapi dalam hal ini fungsi pihak ketiga hanya sebagai penengah dan tidak memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa. 5. Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang sedang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. 6. Ada toleransi. Nah, toleransi merupakan suatu bentuk akomodasi yang dilandasi oleh sikap saling menghormati kepentingan sesama, sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Nah, dalam hal ini, toleransi timbul karena adanya kesadaran masing-masing individu yang tidak direncanakan. 7. Stalemate merupakan suatu keadaan perselisihan yang berhenti pada tingkatan tertentu. Nah, keadaan ini terjadi karena masing-masing pihak tidak dapat lagi maju ataupun mundur, artinya seimbang. Nah, hal ini yang menyebabkan masalah yang akan terjadi akan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian. 8. Pengadilan. Pengadilan merupakan bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses sosial asosiatif yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, lambat laun kebudayaan asli akan berubah sifat dan wujudnya menjadi kebudayaan baru yang merupakan perpaduan kebudayaan dan masyarakat dengan tidak lagi membeda-bedakan antara unsur budaya lama dengan unsur kebudayaan yang baru. Nah, proses ini ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang ada. Proses asimilasi dapat terjadi jika ada hal-hal seperti 1. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. 2. Orang perorangan sebagai anggota kelompok saling bergaul secara intensif, langsung, dan dalam jangka waktu yang lama. 3. Kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan. Proses asosiatif yang keempat itu ada akulturasi. Akulturasi adalah suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing ke dalam kebudayaan sendiri. Nah, diterimanya unsur-unsur budaya asing tersebut berjalan secara lambat dan disesuaikan dengan kebudayaan sendiri, sehingga kepribadian budaya sendiri tidak hilang. Selanjutnya, bentuk-bentuk hubungan sosial disosiatif. Hubungan sosial disosiatif adalah proses sosial yang cenderung membawa kelompok ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas kelompok. Adapun bentuk hubungan sosial disosiatif yaitu 1. Persaingan adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam usahanya mencapai keuntungan tertentu tanpa adanya ancaman atau kekerasan dari
para pelaku. 2. Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian. Nah, bentuk kontravensi ini seperti perubahan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. 3. Pertentangan atau perselisihan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menantang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. 1. Faktor sosial. Nah, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu memerlukan bantuan orang lain. Dari kebutuhan akan hidup dengan orang lain inilah yang mendorong terjadinya hubungan sosial. 2. Faktor ekonomi. Nah, secara ekonomi, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan kerjasama antar manusia sehingga dapat saling terpenuhi kebutuhannya. 3. Faktor pendidikan. Manusia memiliki kebutuhan akan rasa ingin tahu. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui pendidikan. Nah, sehingga untuk dapat memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian diperlukan adanya hubungan sosial. Selanjutnya itu dampak hubungan sosial. Hubungan sosial memiliki dampak positif dan negatif. Nah, berbagai dampak tersebut seperti 1. Mendorong proses internalisasi, yaitu proses yang berlangsung sepanjang hidup individu mulai saat dilahirkan hingga akhir hayatnya. Nah, sepanjang hidupnya seorang individu akan terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang kemudian akan membentuk kepribadiannya. 2. Mempermudah proses sosialisasi. Nah, itu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. 3. Mempermudah proses akulturasi, yaitu proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. 4. Terjadinya difusi atau penyebaran manusia. Nah, penyebaran sebagai suku bangsa tersebut diikuti pula dengan penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa yang bersangkutan, sehingga menimbulkan dampak lainnya seperti terjadinya asimilasi dan akulturasi. 5. Terjadinya akulturasi, yaitu proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi, namun tidak menyebabkan hilangnya kepribadian dari masing-masing kebudayaan tersebut. 6. Terjadinya asimilasi, yaitu suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. 7. Mendorong inovasi atau pembaruan, yaitu pembaruan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. 8. Menciptakan konflik, yaitu suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan
pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Baik, itulah materi mengenai bentuk-bentuk hubungan sosial. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.